Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lepas masker, Pak, ya? Boleh, ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bimahabbatihi wa au'ada man khalafahu bighadabihi wa 'adzabihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini masih diberi kenikmatan oleh Allah dan kemauan untuk sholat tarawih berjamaah malam yang ke-28, ya? 28. Malam yang ke-28 yang artinya Ramadan akan berlalu dalam hitungan hari. Para jemaah yang dirahmati Allah, kira-kira kalau kita ditanya yang dirindukan dari bulan Ramadan itu apa? Kalau yang dirindukan adalah puasa, jangan-jangan selama ini kita ini enggak pernah atau jarang berpuasa sunnah. Kalau yang dirindukan adalah sholat malamnya, jangan-jangan selama ini kita ini jarang-jarang sholat malam. Jadi apa yang dirindukan? Kalau yang dirindukan adalah keberkahannya, maka ini yang benar. Satu lagi, ada hal yang mungkin tidak akan bisa kita temukan di bulan Ramadan, ya, yang hanya ada di bulan Ramadan saja. Apa itu? Sholat tarawih. Qiyamu Ramadan, ya, Qiyamu Ramadan atau sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Kalau puasa mungkin bisa kita qadha di bulan yang lain. Kalau sedekah di bulan yang lain pun bisa. Tapi kalau tarawih, nah ini hanya bisa ditemukan di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan sholatut tarawih. Para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita buka dalam kitab Rawai'ul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam karangan Imam Ali As-Sabuni rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya Ramadan, beliau menuliskan dalam kitab tersebut bahwasanya Ramadan itu identik dengan 3 perkara. Yang pertama, bahwasanya Ramadan itu identik dengan keberkahan. Yang kedua, Ramadan itu identik dengan munajat atau doa. Dan yang ketiga, Ramadan itu identik dengan muhasabah. Yang pertama tadi dikatakan bahwasanya Ramadan identik dengan keberkahan. Maka otomatis kita meyakini bahwasanya di bulan Ramadan pahala itu dilipat gandakan oleh Allah lebih dari sekedar bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Bahkan ini ada dalam hadis qudsi bahwasanya orang yang berpuasa itu bisa dilipat gandakan kebaikan pahalanya melebihi dari sekedar 700 kali lipat. Maka begitu mendengarkan hal ini, begitu mengetahui bahwasanya keberkahan di Ramadan, kebaikannya dilipat gandakan berkali-kali lipat, banyak di antara kita yang kemudian beribadah secara ekstra. Bahkan saking ekstranya sampai-sampai di antara kita lupa akan kewajiban-kewajiban dunia, lupa akan kewajiban antara dia dengan manusia lainnya. Terutama ketika masuk 10 akhir daripada bulan Ramadan. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu memasuki bulan Ramadan, terutama di 10 akhir, beliau katanya apa? Mengencangkan tali sarungnya. Untuk apa? Untuk lebih giat, lebih ekstra lagi dalam beribadah. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat dikatakan ketika masuk 10 akhir dari Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya. Namun kadang-kadang riwayat dan hadis ini dimaknai keliru oleh sejumlah manusia. Bagaimana? Sampai-sampai ada yang memaknai menghidupkan malam-malamnya itu difahami sebagai apa? Begadang sepanjang malam,
Ya sekalipun dengan zikir, sekalipun dengan sholat, sekalipun dengan membaca Al-Quran, namun ini oleh Rasulullah tidak dianggap sebagai perkara yang bijak. Mengapa demikian? Ada sebuah kisah para jamaah yang dirahmati Allah, yakni kisah dari Abu Darda dan Salman Al-Farisi. Pada suatu hari Salman Al-Farisi masuk ke rumah Abu Darda, saudaranya. Lalu beliau melihat istri Abu Darda seolah-olah dia ini enggak terurus, enggak terawat. Ditanya, "Kenapa? Ada apa denganmu wahai istri saudaraku?" Apa kata istrinya? "Abu Darda itu sudah enggak ngurusin aku. Dia sibuk i'tikaf seharian penuh di masjid, jadi buat apa aku bersolek?" Kemudian dilihat isi rumahnya juga berantakan, Bapak-bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian datanglah Abu Darda, dan apa yang ada dalam pikiran Salman Al-Farisi? Beliau mengajak Abu Darda pada hari itu untuk membatalkan puasanya. "Ayo batalkan puasamu, ada aku di sini, ada tamu." Maka Abu Darda pun mengatakan, "Enggak, kamu aja makan, aku lagi puasa." Padahal hari itu tidak ada hari puasa sunnah. Bukan Senin Kemis, bukan juga Ayyamul Bid, ya, bukan juga puasa Tasu'a ataupun Asyura dan lain sebagainya. Tapi Abu Darda sedang berpuasa. Apa kata Salman Al-Farisi? "Ayo makan," dengan sedikit mengencangkan suaranya. Lalu Abu Darda makan. Malam harinya begitu datang waktunya untuk istirahat malam, Abu Darda kemudian keluar dari rumahnya dan pamit kepada Salman untuk berdiam di masjid. Lalu diajak, "Udah, kamu ayo tidur bersama saya," kata Salman Al-Farisi. "Tidak, saya ingin menghabiskan malam-malam bersama Allah." "Ada waktunya," kata Salman Al-Farisi. Setelah itu mereka pun berdua tidur bersama. Lalu kemudian di waktu malam untuk melaksanakan sholat tahajud, lalu dibangunkanlah Abu Darda dan mereka berdua sholat bersama, sholat malam di masjid. Dikatakan oleh Salman Al-Farisi, "Inna li rabbika laka haqqun wa li nafsika laka haqqun wa li ahlika laka haqqun fa'ti kulladzi haqqahu fa'ti kulladzi haqqin haqqahu." Wah, ini ngeri ya nih, ada kamera nih, salah baca saya. Baik. Apa kata Salman Al-Farisi? "Ketahuilah saudaraku bahwasanya badanmu itu punya hak. Allah kepadamu juga punya hak. Keluargamu atasmu juga punya hak. Maka berikanlah porsi hak masing-masing orang, masing-masing itu sesuai dengan porsinya. Kapan waktunya beribadah, beribadahlah. Kapan waktunya bersama keluarga, bersamailah keluarga. Kapan waktunya Anda mengurus urusan umat, maka uruslah umat." Maka begitu masuk 10 akhir daripada bulan Ramadan, memang disarankan bagi kita, Rasulullah juga melaksanakan ini, yakni i'tikaf. Tapi tidak lantas kalau Anda masih mempunyai kewajiban di luar sana, Anda seorang birokrat, Anda seorang guru, Anda seorang apapun yang mempunyai hak dengan orang lain, kewajiban terhadap hak-hak orang lain, maka penuhi dulu hak itu, baru kemudian kembali pada waktu bisa melaksanakan i'tikaf. Perlu diketahui para jamaah, kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih tentang i'tikaf ini, sebenarnya memang tidak perlu 2 kali 24 jam, tidak juga. Ini hanya pendapat dari Malikiyah. Minimal durasi i'tikaf itu 3 kali 24 jam kata Malik. Tapi tidak menurut jumhurul ulama. Bagaimana menurut jumhurul ulama? Anda masuk ke masjid niat i'tikaf lillahi ta'ala, duduk di sana 2 jam, duduk di sana setengah jam, duduk di sana 10 menit berzikir, baca Quran, sholat sunnah dan lain sebagainya, sudah mendapat pahala i'tikaf. Kalau Anda setelah pulang kantor ikut sholat berjamaah di sini, melanjutkan i'tikaf sampai menjelang waktu subuh, itu sudah cukup. Tidak perlu kemudian Anda meninggalkan tugas kantor hanya untuk demi i'tikaf. Karena apa? Ada hak orang lain yang menjadi kewajiban Anda untuk Anda tunaikan. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal mutanatti'un." Berangkat dari sini, berangkat dari kisahnya Abu Darda dan Salman Al-Farisi ini, suatu hari setelah kejadian itu Abu Darda melapor kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan apa? Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Apa itu maksudnya?
celakalah orang yang berlebih-lebihan dalam ibadah. Maksudnya bagaimana? Porsi ibadahnya terlalu banyak sehingga hak orang lain, kewajiban-kewajiban dia terhadap urusan-urusan duniawi ditinggalkan. Ini yang keterlaluan kata Rasulullah, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap ini sebagai sesuatu yang bijak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kitab Ruwa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam dikatakan bahwasanya bulan Ramadan selain identik dengan keberkahan yang kami katakan tadi, juga identik dengan muhasabah. Dan sebaik-baik muhasabah menurut Imam An-Nawawi dikatakan muhasabah terbaik itu adalah ketika Anda berupaya untuk mengingat hal-hal fardu yang pernah Anda tinggalkan, lalu Anda berupaya untuk membayar hal-hal yang ditinggalkan tersebut. Hal fardu itu apa misalnya? Sholat fardu, zakat, puasa. Mungkin dulu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita pernah muda, pernah nakal. Kalau pernah kita meninggalkan sholat, maka itu waktu muhasabah kita ingat berapa tahun, berapa bulan kira-kira kita pernah meninggalkan sholat ketika nakal itu. Mungkin dulu di usia 18 sampai 20 tahun, kalau dihitung-hitung kira-kira meninggalkan sholatnya diakumulasi sekitar 3 bulan. Maka laksanakan, jadwalkan sesegera mungkin untuk mengqadha sholat 3 bulan yang pernah Anda tinggalkan. Karena apa? Kata Rasulullah, la sabila illa bidzalik. Gak ada cara lain kecuali dengan mengqadha. Sekalipun Anda membayar sedekah kepada ribuan orang miskin, kepada ribuan anak yatim, tidak lantas sedekah tersebut akan menggugurkan kewajiban Anda dari mengqadha sholat. Semoga Ramadan ini menjadikan kita orang yang berkualitas ilman, adaban wa khuluqan, dan menjadikan kita orang yang bertakwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa aqulu qawli hadza. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.